Dalam membatalkan nasab Ba'alawi, Imaduddin berdalih bahwa tidak ada kitab sezaman atau yang mendekati dengan masanya Ahmad Al-Muhajir yang menyebutkan bahwa Abdullah atau Ubailah adalah anak dari Ahmad Al-Muhajir. Sehingga Imaduddin membuat syarat untuk sahnya Ubaidillah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir, haruslah didukung dengan adanya kitab sezaman. Sebuah syarat yang mengada-ada dan syarat baru, yang tidak pernah ditetapkan oleh ulama ahli nasab manapun, dari dahulu hingga sekarang. Bahkan ulama nasab dunia sekelas Mahdi Ar-Rajai menjelaskan, bahwa ketiadaan penyebutan sebuah nama dalam nasab dan ketiadaan penyebutan nama tersebut dalam kitab sezaman, tidaklah menjadikan nama tersebut bukan keturunan dari si Fulan. Jadi syarat adanya kitab sezaman untuk mensahihkan nasab Ubaidillah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir, adalah syarat bid'ah yang dibuat-buat sendiri oleh Imaduddin. Bila kita berlaku adil dan menerapkan syarat tersebut pada semua orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, maka tidak terhitung jumlahnya keturunan Nabi yang sahih nasabnya, akan tertolak, seperti nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Al-Barzanji dan lain-lainnya. Termasuk juga nasab para Wali Songo dan keturunannya juga akan batal sebagai keturunan Nabi Muhammad, karena tidak adanya kitab sezaman yang mendukungnya. Terkait dengan syarat kitab sezaman yang dilontarkan oleh Imaduddin, cucu Syekhona Khalil Bangkalan, yaitu Lora Ismail Amin Khalil, memberikan komentar pedas kepada Imaduddin. Dengan mengutip pernyataan Syekh Ibrahim, Ketua Nakabah Ashraf Hijaz, Lora Ismail mengatakan, permintaan syarat seperti itu adalah sebuah kebodohan kuadrat. Andai kita terapkan syarat itu dalam ilmu nasab, maka niscaya kita akan membatalkan semua nasab yang ada di muka bumi ini. Silahkan disimak komentar Lora Ismail berikut ini, yang menanggapi syarat kitab sezaman yang ditetapkan oleh Imaduddin. Ketika syarat kitab sezaman Kiai Imad, dimentahkan oleh penulis kitabnya sendiri. Akhir-akhir ini beredar video sikap dan pendapat Kiai dari Malang, Kiai Ahmad Fatih Syuhud, terkait konflik nasab yang masih belum usai ini. Beliau menyebutkan, bahwa selama tidak ada kitab sezaman yang menyebutkan leluhur habaib Ba'alawi, maka tesis Kiai Imad adalah benar. Tanpa mengurangi rasa hormat dan tadzim saya kepada beliau, jika beliau memang mau mengkaji secara kritis, objektif dan ilmiah, ada satu mata rantai yang hilang dari kesimpulan beliau. Kesimpulan beliau hanya menjelaskan kembali algoritma pemikiran Kiai Imad dan para muhibbinnya selama ini. Berikut adalah urutan mata rantai logika mereka. 1. Kiai Imad meminta syarat kitab sezaman. 2. Para habaib tidak memberikan syarat yang diminta Kiai Imad. 3. Kiai Imad yakin, bahkan hakul yakin, bahwa nasab Ba'alawi rungkat, dan para muhibbin Kiai Imad bersorak riang gembira. Mengapa saya katakan ada mata rantai logika yang hilang? Karena seharusnya sebelum beralih ke mata rantai kedua, untuk kemudian mencari kitab-kitab sezaman yang disyaratkan Kiai Imad, kita harus kritis dan bertanya. Dalam ilmu nasab, apakah kitab sezaman merupakan syarat mutlak dan satu-satunya untuk mengkonfirmasi sebuah nasab? Setelah membaca beberapa kitab nasab, khususnya kitab-kitab yang menjadi rujukan utama Kiai Imad dan para jagoannya dalam masalah ini, Muqaddimat fi Ilmil Ansab, Rosail fi Ilmil Ansab, Al-Kafi Al-Muntahob, dan lain-lain, saya berani menyimpulkan, bahwa dalam hal ini terdapat dua kubu. 1. Para pakar ilmu nasab dalam kitab-kitab itu, yang sama sekali tidak mensyaratkan kitab sezaman untuk mengkonfirmasi kebenaran suatu nasab. Kitab nasab adalah salah satu turuk, atau cara untuk mengkonfirmasi nasab, tapi bukan satu-satunya, karena masih ada beberapa opsi lain termasuk asyuroh wal istifadoh, kemasyuran dan reputasi sebuah nasab. 2. Kiai Imad dan kawan-kawan yang mengatakan, bahwa kitab sezaman merupakan syarat mutlak bagi keabsahan suatu nasab, jika tidak maka nasab tersebut dipastikan palsu, fiktif dan terputus. Kiai Imad sendiri tentu bukan orang bodoh, meski punya pendapat yang beda sendiri dan agak lain dari para ulama pakar nasab di dunia ini, beliau tidak ingin terlihat tanpa dalil di depan para pendukungnya. Demi itu beliau bahkan pernah mengadakan live YouTube 1 jam lebih bersama Gus Aziz Jazuli, untuk membahas syarat kitab sezaman andalannya ini. https://www.youtube.com/live/wikmirir tanda tanya si sama dengan RN5FW-X4JQ_P4. Dalam live itu Kiai Imad ngalor ngidul berusaha menguatkan pendapatnya, bahwa kitab sezaman merupakan syarat mutlak.
Beliau berdalil dengan kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab, karya pakar nasab asal Irak Syekh Khalil Ibrahim Al-Dailami. Beliau berusaha meyakinkan bahwa penulis kitab itu sependapat dengannya terkait syarat kitab sezaman. Sayangnya, setelah menyimak live Kiai Imad itu juga, statement beliau dalam tulisan berikut ini, https://rinubanten.org.id/kitab-sezaman- adalah-mutlak. Saya justru semakin yakin, hakul yakin, bahwa syarat tersebut hanyalah syarat yang diada-adakan oleh Kiai Imad, tanpa rujukan dari kitab nasab manapun. Tadi malam setelah mengisi acara seminar di Ponpes Sidogiri, saya sempatkan membaca kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab karya Syekh Khalil Ibrahim, yang menjadi rujukan Kiai Imad. Saya juga hatam membaca prinsip-prinsip dasar ilmu nasab yang ditulis oleh beliau dalam kitab nasabnya yang lain, yaitu Durus fil Ilmil Ansab. Ada banyak sekali poin dalam kitab beliau yang sangat bertentangan dengan pendapat Kiai Imad selama ini, salah satunya adalah ketika di poin ke-10 halaman 96, beliau mewanti-wanti jangan sampai kita menuduh suatu nasab, huknu fil nasab, hanya karena sebuah nama yang tidak disebutkan dalam kitab tertentu. 10. الطعن في نسب بعض القبائل بحجة أن جدهم الذي يرتبطون به لم تذكر له كتب الأنساب عقب، فليس كل من لم تذكر له كتب الأنساب ذرية ليس بمعقب. Dan akhirnya datang sebuah kejutan tak terduga, meskipun bukan anak soleh dan gak soleh-soleh amat. Tadi malam Allah memberi saya rezeki berupa kontakwa dari Syekh Khalil Ibrahim, penulis kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab, yang selama ini menjadi andalan Kiai Imad. Masya Allah tabarakallah. برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي. Tanpa banyak babi bu, setelah memperkenalkan diri saya langsung bertanya tentang konflik nasab ini kepada beliau. Berikut adalah isi percakapan WA saya dengan beliau, plus translatenya. Ismail Al-Khalili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidi, معكم محمد إسماعيل الخليلي, محبكم وقارئ كتبكم من إندونيسيا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sidi, saya Muhammad Ismail Al-Khalili, pecinta Anda dan pembaca kitab-kitab Anda dari Indonesia. Syekh Khalil Ibrahim. Waalaikumsalam, hayyaka wa bayyak. Ismail Al-Khalili. سيدي عندي سؤال واستفسار. عندنا في أندونيسيا الآن أناس يشككون ويطعنون في نسب السادة آل باعلوي بحجة إن جدهم عبيد الله بن أحمد بن عيسى غير مذكور في كتب النسب القديمة، ويستدلون بما في كتابكم مقدمات في علم الأنساب. أفيدونا سيدي. Sidi, saya punya pertanyaan, di Indonesia sekarang ini ada beberapa orang yang meragukan dan membatalkan nasab para Sadah Ba'alawi, dengan hujjah leluhur mereka Ubaidillah bin Ahmad bin Isa tidak disebutkan dalam kitab-kitab nasab terdahulu. Dan mereka berdalil dengan kitab Anda, Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Mohon penjelasannya terkait masalah ini. Syekh Khalil Ibrahim. الشهرة المستفيضة للسادة الباعلوي فاقت كثير من الأنساب وعمود النسب شرط كمال. Syuro Istifado, kemasyhuran reputasi para Sadah Ba'alawi, telah mengungguli banyak nasab yang lain. Sedangkan disebutkannya amud nasab hanyalah syarat kesempurnaan, bukan syarat sah. Ismail Al-Khalili. إذا نسب السادة آل باعلوي ثابت سيد. ولو كان عمود نسبهم غير مذكور في كتب النسب المعاصرة له أو الأقرب زمانا له. Jadi menurut Anda nasab para Sadah Ba'alawi valid Sidi? Meskipun amud nasab mereka tidak disebutkan dalam kitab sezaman atau yang mendekati? Syekh Khalil Ibrahim. نعم، هؤلاء أهل مدرسة الوسطية الحقيقية. Iya, mereka adalah pembawa ajaran Islam moderat yang sesungguhnya. Ismail Al-Khalili. ما شاء الله، نعم هؤلاء ساداتنا وشيوخنا رغم أنوف الحاقدين سيدي. وهل عرفتم هؤلاء السادة آل باعلوي سيدي؟ Masya Allah, mereka adalah para guru kami, terlepas dari komentar para pembenci. Apakah Anda mengenal mereka para Sadah Ba'alawi Sidi? Syekh Khalil Ibrahim. وهل يخفى القمر؟ هم الدعاة الذين شرقوا وغربوا. Apakah rembulan terlihat samar? Mereka adalah para dai yang telah menyebarkan ilmu di barat dan timur dunia. Ismail Al-Khalili. نعم جزاكم الله خيرا سيدي على هذا الجواب الشافي.
عندنا في إندونيسيا ضجة كبيرة بسبب هذا الطعن لهؤلاء السادة من قبل رجل يدعي أنه يفهم علم الأنساب، ونستأذن منكم أن ننشر جوابكم هذا لجميع الإخوان والأصحاب. Baik, jazakallah khair atas jawabannya Sidi. Di masyarakat kami sekarang ada kegaduhan yang disebabkan pembatalan nasab para Sadah Ba'alawi oleh seseorang yang mengaku paham ilmu nasab. Saya meminta izin untuk menyebarkan jawaban Anda ini untuk para teman dan sahabat. Syekh Khalil Ibrahim. 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركهن، ومنها الطعن في الأنساب، أي الطعن بدون علم. Menukil hadis, 4 kebiasaan jahiliyah yang masih belum ditinggalkan dalam umatku, salah satunya menuduh suatu nasab tanpa dasar ilmu. Dan untuk kesekian kalinya, Kiai Imad harus menerima pahitnya sebuah realita, seorang ulama pakar nasab yang kitabnya dijadikan hujjah oleh beliau untuk menguatkan tesisnya, justru mengkonfirmasi keabsahan nasab Ba'alawi. Sebelumnya sudah ada Sayyid Mahdi Rajai, ulama pakar nasab asal Iran, dan Syekh Ibrahim Al-Hashimi, ulama pakar nasab asal Saudi, yang sama-sama mengisbat Ba'alawi, dan mementahkan syarat kitab sezaman yang dibuat-buat oleh Kiai Imad ini. Syekh Ibrahim bahkan dengan tegas berkomentar, permintaan syarat seperti itu adalah sebuah kebodohan kuadrat. Andai kita terapkan syarat itu dalam ilmu nasab, maka niscaya kita akan membatalkan semua nasab yang ada di muka bumi ini. Kiai Imad sepertinya sudah kehabisan jerami untuk ia gapai, ketika perlahan mulai tenggelam dan tak punya pegangan. Padahal ekspektasi dan harapan pendukungnya kepada beliau begitu tinggi, demi itu beliau sampai harus membangun narasi-narasi lain untuk mendukung tesisnya, yang katanya ilmiah itu, tapi ternyata hanya dibangun di atas asumsi dan ilusi, yang satu persatu mulai dimentahkan oleh para penulis kitab-kitab rujukan beliau sendiri. Tapi panjenengan semua para muhibbin Kiai Imad tak perlu khawatir, Kiai idola kalian tak akan berubah pendirian, bukankah beliau dengan teguh, atau lebih tepatnya ngeyel, pernah berkata, andaikan ulama sedunia berfatwa, mengisbat karena suatu hal, bahwa Ba'alawi adalah keturunan Nabi, saya Imaduddin Usman, tidak akan percaya. Terakhir beliau mensyarahi sendiri dawuhnya itu. Saya kan bilang karena suatu hal, seperti Syekh Ali Jum'ah mengisbat Ba'alawi karena pertemanan beliau dengan Habib Umar bin Hafidz. Ya pada intinya siapapun, ulama manapun, sealim apapun, yang mengakui nasab Ba'alawi, termasuk Syekh Ali Jum'ah, Syekh Ibrahim Al-Hashimi, dan terakhir Syekh Khalil Ibrahim, jangan harap akan diterima oleh Kiai Imad. Mereka pasti akan dianggap sebagai orang yang berfatwa tidak jujur karena suatu hal yang bertentangan dengan hati nurani mereka. Betapa mulianya hati Kiai Imad sampai sehusnuzon itu kepada para ulama-ulama itu. Kalian juga masih bisa berbesar hati, karena meskipun dukungan ulama pakar nasab tidak didapat, dukungan pakar dangdut dan pakar bahasa semut berhasil kalian miliki. Tak ada daging, kerupuk pun jadi. Keprok atuh. Sekali lagi bela sungkawa sedalam-dalamnya untuk para pendukung Kiai Imad, kalian tidak salah, kalian hanya mengidolakan sosok yang salah. Selamat menikmati tulisan ini, dan selamat gemetaran untuk kesekian kalinya. Ismail Amin Holil, Bangkalan, 9 Agustus 2024.